Halo anak-anakku, selamat jumpa lagi dengan saya. Pada para instruktur, salam hormat, salam sehat. Hari ini saya mau melanjutkan pembahasan masalah solenoid valve sehubungan dengan adanya pertanyaan dari follower, dari tanda petik anak didik. Apakah solenoid valve ada hubungannya dengan mati dan hidupnya kompresor? Ya, saya jawab bisa dan ada hubungannya. Bagaimana bisa ada hubungannya dengan mati hidupnya kompresor? Pertama, di dalam sistem instalasi mesin pendingin dilarang ada udara masuk, ada terkandung udara. Sebab kalau ada udara ini akan berkumpul akan mengganggu proses kondensasi. Kalau lepas dari situ, udara yang notabene berisi uap air, dia akan berfungsi atau berkarakteristik karena mengandung uap air pada suhu 0, dia akan menjadi es, sehingga dia akan mengklok, mengganjal atau membuat buntu di expansion valve atau di perjalanannya. Oleh karena itu, udara tidak boleh masuk. Masuknya dari mana udara tersebut? Udara tersebut masuk melalui seal asnya yang nanti dikopel dengan as elektromotor. Kapan dia bisa masuk? Dia bisa masuk kalau tekanan di dalam kompresor, tekanan di dalam karternya, di ruang kompresor, di ruang karternya bertekanan kurang dari 1 atmosfer, kurang dari tekanan udara luar, maka terjadilah udara masuk. Untuk mencegahnya bagaimana? Mencegahnya ya, jangan sampai tekanan ini kurang dari 1 atmosfer dengan cara memasang yang namanya low switch pressure controller. Jadi sebuah controller yang mengendalikan secara on off. Dia nanti akan perintah ke shut off-nya elektromotor. Kalau dia setelah kita kasih set point 1,1 atau 0,1 matio untuk tekanan mutlak, atau 1, sekian tekanan dial, tekanan manometer, sehingga sekian matio, sekian nyala lagi. Ya, ini kita atur. Seperti kita ngatur pressure switch control di pompa. Ini ngatur low pressure switch control di sistem pendinginan. Nanti setelah di sini ada juga pressure controller, tapi high pressure controller, ya, high switch pressure control. Kalau sini low switch pressure controller, ya. Iya, ini dipasang sehingga kalau terjadi tekanan kurang dari 1 atmosfer, dia akan secara otomatis ngasih tahu sama on off-nya, cut off-nya elektromotor. Elektromotor mati, ini mati. Oke, kita lihat. Ini adalah yang kita diskusikan kemarin, yaitu pengaturan atau pengendalian suhu ruang yang didinginkan. Tidak oleh expansion valve, tetapi oleh susunan bersama, mulai dari sensor, kemudian transmitternya berupa pipa kapiler, masuk ke pressure controller, temperature controller, yang dalam istilah biasanya disebut termostat. Termostat ini berdasarkan perbandingan atau membandingkan antara set point yang kita atur dengan keadaan yang sesungguhnya di ruang pendingin. Dia akan melakukan responnya adalah memerintahkan solenoid valve membuka atau menutup. Membuka dan menutupnya ini
Berarti apa? Mengatur refrigeran jalan atau tidak. Jadi refrigeran yang dari kondensor akan tertutup manakala ruangan pendingin suhunya sudah melebihi rendah daripada set point. Maka dia diperintahkan oleh termostat untuk mati, sehingga tidak ada lagi aliran yang masuk ke evaporatornya ruang pendingin. Apa akibatnya kalau dia tertutup? Tekanan sesudah solenoid berkurang atau bertambah? Ya, karena nggak ada yang diisap, maka tekanan sesudah solenoid adalah turun. Tekanan yang di sebelum solenoid tetap, yaitu tekanan tinggi, tekanan kompresi dari kompresor. Sementara keluar dari solenoid dia akan jatuh karena diisep tanpa ada alirannya. Ini satu ruang pendingin. Dampaknya apa ini tadi? Kalau solenoid valve tutup tadi terhadap tekanan yang diisep oleh kompresor, turun atau naik? Turun, ya. Kompresormu yang biasanya dapat 1,8 barangkali 2, ini karena tertutup dia akan turun. Nah, bagaimana kalau ruangan yang didinginkan itu katakanlah cuma ada 2, yaitu ruang daging dan ruang sayur? Yuk kita lihat. Ini adalah gambaran sistem pendinginan sederhana dari 2 ruang pendingin yang didinginkan, yaitu kamar daging. Dia membutuhkan suhu minus 18 derajat, bahkan ada yang minus 21, 22. Nah, kemudian ruang sayur, kamar sayur, ini antara plus 5, plus 8, plus 10. Katakanlah sekarang kita ambil plus 8. Maka agar suhunya tetap terjaga di kamar daging minus 18, di kamar sayur plus 8, sebagai pengganti kita manual jaga ngeliatin termometer, maka kita serahkan ke sistem otomat, yaitu mata kita diganti oleh bulb atau sensor. Mata kita lihat termometer, kalau bulb langsung merasakan, hasil perasaan dari bulb atau sensor dilaporkan ke termostat. Karena suhunya berbeda, maka setiap ruangan punya bulb sendiri-sendiri, punya termostat sendiri-sendiri. Oke? Jadi kamar daging kita set point termostatnya minus 20 Mateo. Nah, Mateo itu artinya apa? Solenoid valve nutupo. Minus 10 bukao. Nah, berarti solenoid valve suruh buka supaya ada aliran yang ke evaporatornya. Di kamar sayur juga demikian. Kita pertahankan, langsung pertahankan suhunya plus 8 derajat Celcius. Sampai tadi minus, ini plus. Ya, maka tugas manual kita serahkan ke termostat. Sama dengan termostatnya kamar daging, di sini juga kita atur plus 5 nutupo, plus 10 nyalao, bukao. Siapa yang diperintah ini? Yang diperintah adalah solenoid valve. Oke, sekarang kalau saja sebagaimana cerita yang pertama tadi, kalau ternyata suhunya sudah mencapai, kemudian solenoid valve-nya tutup, tadi kita sudah sepakat yang diisep oleh kompresor akan turun. Apalagi sekarang dua-duanya udah nyampe suhunya. Yang kamar daging sudah minus 19, yang kamar sayur sudah plus 6. Oh, ini solenoid valve-nya dua-dua nutup. Lalu, apa yang terjadi? Yang terjadi di pipa isep yang warnanya biru, yang masuk kompresor, dia akan vakum nantinya kalau dibiarkan. Karena tidak ada yang diisep.
dua-dua solenoid valve-nya nutup. Apa akibatnya? Akibatnya adalah akan terjadi kevakuman di mana ruang kompresor termasuk di dalam karternya tekanannya kurang dari 1 atmosfer yang bisa menyebabkan udara masuk melalui seal asnya, seal dari porosnya. Untuk itu dipasanglah LPSC, Low Pressure Switch Controller. Kita sudah kasih set point, sekian tekanan sekian, mati. Siapa yang disuruh matiin? Adalah cut off-nya elektromotor kompresor. Cut off-nya elektromotor kompresor, karena kompresor dijalankan oleh elektromotor. Elektromotor ada cut off-nya, mati hidup, mati hidup. Kalau dua-duanya ternyata solenoid valve-nya nutup, berarti tidak ada aliran yang bisa diisep. Berarti dia akan vakum. Sebelum dia mencapai vakum, sebelum dia mencapai suatu keadaan yang udara memungkinkan masuk, low pressure switch control sudah beraksi. Nah, aksinya apa? Artinya adalah nutup. Artinya apa? Elektromotor mati. Akibatnya kompresor mati. Maka pertanyaan tadi sudah terjawab di sini. Ada hubungannya antara solenoid valve dengan mati hidupnya kompresor. Ini pernah terjadi, Mas. Mas Nis baru datang dapat tanggung jawab tentang solenoid valve. Tentang instalasi mesin pendingin. Pas jadi petugas jaga. Dia lihat kompresornya mati. Kenapa mati? Dorong, ya tetap aja mati. Dia lihat switchnya, dilihat itu switchboardnya, lampunya hijau, berarti normal. Dia cek di kamar daging, bagus, minus 18. Dia cek ke kamar sayur, bagus, plus 8. Dia balik lagi, kenapa kok mati ya? Nah, kenapa kok mati? Ada ular masuk ke gengsi. Nah, ularnya lewat lagi, dia mikir lagi. Akhirnya dia naik ke atas. Yang biasanya nggak ngerokok. Dia turun lagi, kompresornya di jalan. Dia mau tanya sama oiler, malu. Dia punya kecurigaan, jangan-jangan oiler yang jalankan. Ya, inilah tandanya kita butuh pengetahuan, pengalaman dan belajar. Ya, cangkrangan harus tahu, pakemnya harus tahu. Pegang ini dingin, pegang ini panas, pegang ini enak, pegang ini dingin. Ini tekanan rendah, ini tekanan tinggi, ini tekanan tinggi. Mesti harus tahu semuanya. Tidak boleh ada udara karena apa dan sebagainya. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang bertanya dan bermanfaat untuk seluruhnya, serta bermanfaat buat yang belum tahu tapi tidak berani nanya. Sampai jumpa yang akan datang. Nanti barangkali suatu ketika kita akan ngomong defrosting. Ya. Iya, salam hormat buat Pak Guru, Pak Instruktur. Salam sayang, salam cinta untuk anak-anak SMK dan taruna-taruni Diklat Perguruan Tinggi Pelayaran dan Perikanan. Salam sehat dan salam cerdas.